فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Qala asy-syaikh Muhammad Abdullah waffaqahu Allah taala, amma an huquqiz zawjati ala zawjiha faminha al-awwalu an yunfiqu 'alaiha. Adapun tentang hak seorang istri atas suaminya, maka di antara hak-hak istri atas suami, al-ula, yang pertama, an yunfiqu 'alaiha, kewajiban suami untuk memberikan nafkah, memberikan nafkah kepada istrinya. Kama fi sahih Muslim min hadits Jabir fi qissati hajjatil wada' wa lahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sebagaimana dalam sahih Muslim dari hadisnya Jabir tentang kisah haji wada', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walahunna 'alaikum, dan bagi para wanita itu atas kalian rizquhunna, rezeki mereka. Maknanya wanita itu juga membawa rezeki, tidak akan mengurangi rezeki suami, hanya saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dan melewati suami. Jadi sebenarnya yang dimakan oleh istri itu rezekinya mereka sendiri. Faka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Jadi jangan dikira kemudian laki-laki apabila memiliki istri kemudian dia capek memberinya makan. Dia hanyalah penyalur. Rezeki yang dia dapat itu adalah rezekinya istri sendiri. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan suami sebagai sebab untuk datangnya rezeki melalui tangannya. Wa illa, yang memberikan rezeki hanya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang dia dapat juga rezeki milik istrinya. Karena apa? Karena kadang banyak sekali laki-laki mengeluh, aku capek memberimu makan, aku capek bekerja untuk memberimu makan. Ketahuilah bahwasanya yang dimakan istri itu adalah rezekinya dia sendiri. Itu adalah jatah si wanita sendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suaminya. Maka jangan dikira wanita itu akan mengurangi rezeki. Bisa saja ketika kamu tidak memiliki istri, kamu tidak mendapatkan rezeki sebanyak itu. Maka seorang suami harus paham keberadaan dia lelah di dalam mengais rezeki, lalu diberikan sebagiannya kepada istrinya, itu sebenarnya dia tidak memberikan hartanya, melainkan itu adalah harta istri itu sendiri
yang dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seorang suami mendapatkan jatah pahala di dalam niat mengaiskan rezeki untuk sang istri tercinta. Maka dua-duanya untung. Istri juga memakan rezekinya sendiri, dan suami juga mendapatkan pahala upah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah menjadi sebab, menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Anak-anaknya mereka semua makan rezeki mereka sendiri, istri juga memakan rezekinya sendiri, dan suami kebagian jatah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena telah menjadi sebab tersalurnya rezeki kepada para orang-orang yang berhak. Maka di sini lafaz hadis walahunna alaikum rizquhun, dan atas kalian, wajib bagi kalian untuk kalian berikan kepada mereka rizquhunna, rezeki mereka. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan juga kewajiban kalian untuk memberikan pakaian dengan cara yang baik. Maka ini adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Qalat wan nafaqatu 'ala zaujati takunu bi'amiha, dan nafkah terhadap seorang istri adalah berupa dengan cara memberinya makan, wa kiswatiha, dan memberinya pakaian, dan juga memberi tempat tinggal. Hasba taqatiz zauj, sesuai dengan kemampuan seorang suami. Sesuai dengan kemampuan suami. Kalau memang kemampuan suami untuk memberinya makan dengan kelas sederhana atau kelas ekonomi, yaitu sudah selesai tanggungannya, sudah selesai kewajibannya. Atau memberinya pakaian yang harga murah karena memang itu kemampuannya, ya sudah menjadi selesai tanggung jawabnya. Maka seorang wanita nggak boleh menuntut untuk menuntut suami memberikan makan yang enak atau memberikan pakaian yang bagus. Demikian juga tempat tinggal yang bagus. Ini bukanlah hak seorang wanita. Hak wanita hanyalah mendapatkan itu semua sesuai dengan kadar kecukupan, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Tidak terlalu jelek yang dimakan, juga tidak terlalu jelek yang dipakai, juga tidak terlalu jelek yang dihuni. Namun semua itu bil ma'ruf, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kecukupan, dan sesuai dengan maslahat yang bisa menghantarkan seseorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasannya makan dan pakaian dan tempat tinggal semua itu hanyalah sarana. Semua itu hanyalah sarana yang dipakai untuk bahan bakar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan juga bahan bakar untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian juga hanya sarana kewajiban untuk menutup aurat. Demikian juga tempat tinggal hanyalah sarana untuk bernaung dari terik matahari dan juga dari badai hujan. Apabila semua itu telah tercukupi, apabila semua itu sudah mencukupi seorang hamba untuk kebutuhannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah serta talabul ilmi, maka tidak ada alasan untuk meminta lebih. Boleh bagi seseorang untuk boleh bagi seseorang untuk melebihi dari kebutuhan dengan cara yang baik, sebagai perhiasan, sebagai tahsiniyat boleh, namun jangan sampai israf. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu.
Makanan nggak boleh israf. Bahkan makanan yang israf itu adalah sebab penyakit. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang israf itu. Sebenarnya Allah sudah mendidik manusia ini untuk hidup sehat. Makan jangan berlebihan, pakaian juga jangan berlebihan, tempat tinggal juga jangan berlebihan. Semuanya hanyalah bulghah, semuanya hanyalah bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba sadar akan hal ini, hidupnya insyaallah akan menjadi damai dan tentram. Karena dia sadar semua itu hanyalah wasilah. Seorang suami juga tidak terbebani, seorang istri juga tidak terlalu menuntut. Karena banyak problematika rumah tangga disebabkan karena ketidaksadaran suami istri tentang bab ini. Maka nafkah terhadap istri adalah dengan cara memberinya makan dengan cara yang baik, dan juga memberinya pakaian dengan cara yang baik, dan juga tempat tinggal dengan cara yang baik, sesuai dengan kemampuan seorang suami. Kemampuan di sini maknanya suami sudah berusaha, bukan suami yang pemalas, malas kerja, malas mencari rezeki, kemudian mengaku bahwasanya itu sudah kemampuannya. Enggak, tapi sesuai dengan kemampuan dari usaha seorang suami. Demikian juga Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan di antara hak yang masuk di dalam bab nafkah juga adalah nafkah batin. Seorang suami wajib untuk mendatangi istrinya, dan seorang suami wajib untuk mengiffah, untuk memberikan kecukupan secara batin terhadap istrinya, sebagaimana istri juga wajib apabila dipanggil oleh suami. Maka seorang suami juga diwajibkan oleh syariat ini untuk mendatangi istrinya dan memberinya kecukupan di dalam bab nafkah batinah. Dan diperselisihkan oleh para ulama tentang kadar yang wajib. Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan ada ulama yang mengatakan wajib minimal 4 bulan sekali. Suami wajib mendatangi istrinya dalam jangka 4 bulan minimal sekali. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merajihkan sesuai dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami, sebagaimana dalam masalah nafkah lahir juga sesuai dengan kekuatan dan kemampuan suami dan sesuai dengan kebutuhan istri. Demikian juga di dalam nafkah batinah, itu juga mengikut sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan suami. Dan Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan bahwasanya ini lebih auqad. Ini adalah termasuk haknya yang paling auqad, yang paling kuat. Sebagaimana seorang suami wajib menafkahi istrinya secara lahir, maka lebih wajib lagi bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya secara batin. Syekhul Islam mengatakan wa huwa min auqadi haqqiha alaihi a'dham min it'amiha. Mendatangi istri itu adalah termasuk hak istri yang paling wajib, yang lebih besar daripada masalah makan. Maknanya seorang suami gak boleh membiarkan istrinya ditinggal lama-lama, menjadikan istrinya kemudian terjatuh di dalam perkara yang haram. Maka sebagaimana seorang ayah atau seorang suami tidak boleh membiarkan istrinya kelaparan, juga gak boleh membiarkan istrinya terjatuh di dalam perkara yang haram. Ini yang jarang difahami oleh manusia. Walaupun jarang terjadi, tapi sekali terjadi jarang difahami. Bab ini nafkah batinah jarang terjadi. Memang problem dalam bab ini memang jarang terjadi. Yang sering terjadi itu adalah problem masalah nafkah dhahirah. Bab dalam nafkah batinah ini memang jarang terjadi. Namun sekali terjadi, sering tidak difahami. Maka seorang istri juga memiliki hak, dan para ulama memberikan batas
barang siapa suami yang tidak mendatangi istrinya selama 4 bulan, maka dia dihukumi sebagai seorang muli, seorang yang mengadakan ila walaupun tidak melafadzkan sumpah. Ila adalah seorang suami bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya, maka dia dihukumi sebagai seorang muli dan dikasih batasan 4 bulan. Kalau dia masih tidak mau mendatangi istrinya, maka dia dipaksa untuk mendatangi atau dipaksa untuk mencerai. Kalau nggak mau mencerai, maka diceraikan oleh wali hakim. Ini menunjukkan seorang istri juga wajib untuk diifahkan. Seorang istri juga wajib untuk dijaga kehormatannya supaya tidak terjatuh di dalam perkara yang haram. Sebagaimana seorang suami itu dikatakan sebagai suami yang menelantarkan istri apabila tidak diberi makan dan minum, juga sama suami yang tidak mendatangi istrinya, membiarkan istrinya dalam perkara yang haram, juga dikatakan sebagai suami yang menelantarkan istri. Maka nafkah di sini mencakup nafkah yang zahirah maupun nafkah yang batinah. Ini juga sama-sama wajib. Bahkan Syekhul Islam mengatakan nafkah batinah lebih wajib daripada nafkah zahirah. Nafkah zahirah, kalau seorang istri nggak dikasih makan bisa kerja, tapi kalau nggak didatangi dia nggak bisa, nggak ada cara lain. Suami nggak dikasih istri bisa nikah lagi. Istri kalau nggak didatangi suami mau kemana? Nggak boleh nikah lagi, nggak boleh melakukan yang haram, mati kutu. Maka ini lebih wajib. Maka ini lebih wajib. Dan seperti ini banyak biasanya ketika dulu di kampung ini, karena para suami menjadi para TKI atau sebaliknya, maka hendaknya diperhatikan. Qalat ats-tsaniyah annahu idza addabaha la yadribu wajhaha. Batas 4 bulan tadi itu selain istri yang tidak taat. Kalau istrinya itu tidak taat atau istrinya bersalah, maka seorang suami boleh untuk tidak mendatangi istrinya sesuai sampai dia bertaubat, sampai istri menjadi baik. Nanti masuk dalam bab hajar. Tapi kalau istri itu nggak salah apa-apa, nggak punya dosa apa-apa, kemudian dihajar, tidak didatangi lebih dari 4 bulan, ini hukumnya haram. Kemudian yang kedua dari hak seorang istri atas suami, annahu idza addabaha la yadribu wajhaha. Apabila seorang suami mendidik istri, jangan sampai memukul wajah. Hal ini disebutkan kenapa? Karena sudah pasti yang namanya suami itu pasti didik. Semakin suami itu punya cita-cita yang besar, semakin perhatian terhadap istrinya, maka dia juga akan semakin sering untuk memberikan nasihat, semakin sering untuk memberikan wejangan, semakin sering untuk memberikan perintah dan larangan, dan tentunya semakin sering juga di dalam mentakdib, di dalam mendidik dan mengajari istrinya. Nah, di sela-sela pendidikan dan pelajaran terhadap istri tadi, apabila butuh memukul, jangan sampai memukul wajah. Nanti ada tingkatannya. Di dalam ayat, seorang suami di dalam mendidik istri yang paling pertama adalah memberikan nasihat, memberikan wejangan, faiduhunna. Kemudian tingkatan yang kedua, kalau masih belum mempan, wahjuruhunna, disuruh menghajar untuk meninggalkan, tidak didatangi. Tingkatan yang paling terakhir adalah wadribuhunna, dipukul dengan pukulan yang tidak melukai. Nah, kalau dipukul juga masih enggak mempan, mbuh diapakno. Kadang perempuan enggak mempan, dipukul juga enggak mempan, diapa-apakan enggak mempan. Dicarikan kawan, biasanya mempan. Itu langkah terakhir kalau dinasihati nggak mempan,
dihajar tidak mempan, dipukul juga tidak mempan, dicarikan kawan insya Allah mempan. Maka nggak boleh memukul wajah. Laki-laki itu memang beda, ada yang sama sekali tidak mau memukul istri, ada tipe laki-laki sama sekali tidak mau memukul istri, ada yang ringan tangan selalu mukul, masalah-masalah kecil juga mukul, ada yang tengah-tengah, ada yang tengah-tengah. Kalau masalahnya besar dan butuh benar-benar dididik, dia baru memukul. Jadi dalam bab ini jangan dicela secara mutlak, laki-laki suka mukul atau laki-laki pemukul wanita. Dilihat kondisinya. Memukul tidak selamanya tercela dan juga tidak selamanya dibolehkan. Namun syariat ini memberikan batasan, memukul boleh tapi jangan di wajah dan juga jangan melukai. Adapun memukul wajah ini bukan hanya khusus pada istri, namun secara umum. Bahkan di dalam berperang juga untuk menjauhi wajah. Sebagaimana hadis-hadis yang datang dalam larangan memukul bagian wajah. Cuma masalahnya kalau orang itu sudah dalam kondisi emosi, kadang tidak bisa mengontrol diri dan tidak bisa mengendalikan diri sehingga lupa, tidak terkontrol sehingga dia pun berbuat aniaya. Makanya Rasulullah SAW memuji orang yang ketika marah masih bisa menahan dirinya, masih bisa mengendalikan dirinya. Dan dinasihatkan bagi para istri untuk jangan sampai membuat suami marah, sampai emosi, sampai melampaui batas. Karena suami juga biasanya nggak akan marah. Sebagaimana dia hari-harinya dia adalah suami yang baik, dia bukanlah suami yang temperamen. Ya kalau gitu wanitanya juga jangan memancing. Jangan menjadikan suamimu terjatuh di dalam larangan sehingga memukul dan terjatuh di dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita itu benar lemah, tapi nek kadung dememel lambene, nek kadung ngomeng ngoceh lambene, gregeten kadang. Nah itu. Maka ya wanita juga harus membantu untuk menenangkan keadaan. Asalita yang ketiga, annahu idza addabaha la yuqabbih. Apabila seorang suami di dalam mentakdib, di dalam mendidik istri, jangan sampai yuqabbih, yaitu mencela dan mencemooh. Di sini dikatakan ai la yaqulu laha qabbahakillahu. La yaqulu laha qabbahakillahu. Yaitu maknanya la yuqabbih di sini maknanya jangan sampai mengatakan kepada wanita tadi semoga Allah memburukkan wajahmu. Takbih memburukkan wanita ini tidak hanya dengan mengatakan qabbahakillah, bahkan dengan mencela wajahnya juga ini enggak boleh. Atau mencela secara khuluq, secara akhlak ataupun secara khalaq. Enggak boleh mencela secara khuluq maupun secara khalaq, enggak boleh mencela pokoknya. Atau mencela keluarganya, atau mencela kabilahnya, atau mencela, enggak boleh, pokoknya jangan mencela yang sifatnya itu takbih, yaitu sab, yashtum, wa yasub, wa yaqulu qaulan qabihan, enggak boleh. Maka ini juga masuk di dalam takbih. Hendaknya mentakdib, hendaknya mendidik dengan cara yang baik. Ya kalaupun maksimalnya kondisi marah, ya jangan kemudian apalagi mendatangkan binatang-binatang
kebun binatang keluar semua, sak isi-isine sak kandang-kandange ditokno kabeh. Wanita juga seperti itu, nggak boleh ketika bertengkar dengan suaminya kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Ini semua bukan akhlak yang terpuji. Pertengkaran di dalam rumah tangga itu sudah biasa. Pasti ada hari-hari di mana kau dan dirinya berseteru. Pertengkaran itu sudah biasa, tapi jangan sampai, kalaupun bertengkar, jangan sampai pertengkaran yang buruk. Nah, ini semua adalah ilmu yang kita pelajari supaya bisa kita amalkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, karena bab-bab seperti ini kita sudah pasti tahu, tapi nggak ada atau kecil keinginan untuk beramal. Maka kita memiliki taksir dalam bab ini. Kita perbaiki bersama diri-diri kita ini. Sebagai seorang suami, kita juga memiliki banyak kekurangan. Sebagai seorang istri, kita juga memiliki banyak kekurangan. Maka masing-masing hendaknya meniatkan untuk memperbaiki diri dan banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya diperbaiki. Dengan cara ilmu yang bermanfaat seperti ini, dengan cara belajar ilmu seperti ini, hendaknya kita berusaha dan berniat untuk mengamalkan. Jangan sampai ilmu ini cuma menjadi perhiasan. Jangan sampai ilmu ini cuma menjadi barang variasi yang cuma nempel doang tapi tidak diamalkan. Maka ketika bertengkar, suami hendaknya beradab dengan adab yang baik, istri juga beradab dengan adab yang baik. Ketika bertengkar, hendaknya bertengkar dengan cara yang baik. Jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang haram, apalagi ucapan-ucapan yang kufur, ucapan-ucapan yang menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'atu, yang keempat, annahu idza addabaha la yahjuru illa fil bait. Nah, ini tiga tadi, idza addabaha, idza addabaha, idza addabaha. Jika seorang suami mendidik, ini menunjukkan suami yang baik itu justru suami yang mendidik. Lah kalau kamu pengen suami yang lengah, lengo, tolah-toletok yo, goleken bojo sing wong bodoh-bodoh iku. Mergawe to anjuk omah mangan lengah-lengo bojone. Istrinya melakukan kesalahan, istrinya melakukan perkara yang haram, dibiarkan aja. Maka bersyukur ketika punya suami yang melarangmu, yang bisa melarang, yang bisa mengarahkan kepada kebaikan. Ini sudah menjadi tugas seorang suami. Nanti akan datang di antara hak istri adalah mendapatkan pengajaran. Maka di sini ada tiga, idza addabaha, idza addabaha, idza addabaha. Maka menjadi memang sudah lumrah seorang suami itu harus beritahu istri. Seorang suami itu harus menasihati istrinya. Seorang suami harus mencegah istrinya. Ini sudah sepatutnya dan sudah selumrah dan selayaknya. Seorang suami itu harus bisa mentakdib. Jangan menjadi suami yang dayuth, suami yang enggak punya ghirah, enggak punya kecemburuan, enggak punya semangat terhadap istrinya. Istrinya dibiarkan, istrinya enggak taklim ya dibiarkan, istrinya enggak belajar ya dibiarkan, istrinya enggak berbuat baik ya dibiarkan, istrinya berbuat buruk ya dibiarkan. Itu adalah suami yang tidak baik. Suami yang baik adalah suami yang peduli. Sebagaimana wanita itu minta dipedulikan, sudah makan toh Dek, sudah makan toh. Sebagaimana pengen dipedulikan itu juga harusnya dipedulikan masalah agamanya loh. Yo dipedulino mangane tok, minta dipedulikan kesehatannya, tapi jadi to Dek, tak ajak jalan-jalan to Dek. Cuma itu saja yang dipengini wanita itu. Hendaknya juga ingin untuk dipedulikan agamanya. Dek sudah sholat, Dek sudah sholat witir, Dek sudah sholat sunnah. Nah, itu suami yang perhatian. Jadi wanita itu jangan hanya minta diperhatikan masalah-masalah dunia saja. Sebagaimana wanita itu senang ketika diperhatikan, Dek bajunya nggak beli lagi toh, belum waktunya beli baju toh,
Dek, nggak beli lipstik toh, Dek, nggak beli ini toh. Sebagaimana dia seneng ketika diperhatikan dan dipedulikan dalam bab itu, seharusnya dia lebih seneng ketika suaminya itu peduli tentang agamanya. Karena ungkapan cinta yang paling tinggi itu adalah dengan menjauhkan istri dari api neraka. Itulah rasa sayang yang paling tinggi dari seorang suami ketika suami itu ingin supaya istrinya menjadi baik, supaya istrinya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang wanita juga harus senang ketika ditakdib, dididik. Wanita yang baik harus senang ketika suaminya peduli tentang agamanya dia. Dek, pakai cadar. Dek, jangan dilepas cadarnya. Pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, pakai pakaian yang baik. Seharusnya wanita muslimah, mukminah lebih senang ketika suami peduli dalam bab-bab tersebut. Annahu idza addabaha la yahjuru illa fil bait. Apabila seorang suami mendidik istrinya dan butuh untuk menghajar, untuk meninggalkan, al-hajar secara bahasa artinya bermakna tark. Hajara bermakna taroka, meninggalkan. Kalau dia butuh untuk menghajar, jangan sampai menghajar kecuali di dalam rumah, jangan di luar rumah. Ditinggal minggat. Suaminya pergi keluar rumah. Itu jangan seperti itu. Tapi nanti yang rojih hukumnya boleh. Suami pergi dari rumah, meninggalkan istrinya di rumah, gak didatangi, gak pulang, hukumnya boleh kalau memang dituntut oleh keadaan. Dan hajar yang paling utama adalah meninggalkan untuk tidak mendatangi di dalam ranjang. Dan mencakup juga menghajar nggak ngajak bicara juga bisa. Kadang ada wanita itu yang tidak mempan nasihat, tidak mempan pukul, tapi kalau sudah dihajar nggak diajak bicara, nggak betah dia. Setengah jam aja nggak betah. Maka itu semua adalah beberapa cara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditempuh oleh seorang suami di dalam rangka mendidik istrinya. Suami harus lebih tahu tentang karakter istrinya. Dia nanti gimana cara membenahinya, pakai apa? Pakai nasihatkah? Atau pakai dipukulkah? Atau pakai dihajarkah? Itu suami lebih tahu. Karena wanita itu beda-beda. Wanita itu beda-beda. Ada yang mempan nasihat, ada yang mempan pukul, ada yang mempan hajar. Ada laki-laki itu nggak pernah mukul dia, tapi menesunan. Wong lanang gak bener, gak gepuan, gak pernah mukul, tapi mau menesunan. Dikit-dikit diam aja. Mas ada apa toh mas? Meneng ae. Bingung na wong. Jadi istrinya pun bingung paling. Lu salah opo aku? Kok moro-moro bojoku meneng ae. Sama ngono milih sing piye? Milih bojo sing piye? Jal, milih wong lanang sing piye? Kalau salah itu bilang atau diam, atau marah, atau nasihat. Milih sing piye? Milih ae kok. Milih wae. Jangan milih-milih. Maka seorang suami harus tahu dengan cara apa istrinya itu menjadi baik. Kalau butuh pukul ya dipukul, kalau butuh dinasihat ya dinasihat, kalau butuh dihajar ya dihajar. Nah, kalau sampai menghajar, ini usahakan di dalam rumah. Kenapa? Karena kalau di dalam rumah itu lebih privat, lebih privasi, nggak diketahui orang. Nanti kalau diketahui orang, nanti jadi gosip. Kalau sudah jadi gosip, setan akan masuk. Oh tadi si fulan meninggalkan si fulana, oh gini, wah jadi gosip, jadi bahan perbincangan. Macam-macam masalahnya semakin meluas, didengar mertua, didengar orang tua, akhirnya jadi besar kasusnya.
Ya tidak semua, kadang juga orang tua atau mertua juga perlu diberitahu tentang watak anaknya, tentang watak suaminya. Seorang istri juga boleh mengadu kepada mertuanya kalau memang sudah nggak ketemu jalan lain untuk memperbaiki suami, boleh mengadu kepada orang tuanya, boleh mengadu kepada pamannya, boleh. Yang penting tujuannya adalah untuk islah. Salah satu manfaat hajar di dalam rumah supaya tidak diketahui oleh orang. Dan usahakan ketika tidak ada anak, ketika bertengkar jangan sampai ada anak, karena mereka nanti akan terbebani secara psikis, secara mental juga ketika melihat kedua orang tuanya bertengkar. Tapi ya piye jenenge bertengkar mas ape dijami sik engko janjian dek jam 12 saya bertengkar. Ya repot juga memang. Lo ada suami kayak gitu ada. Nunggu anaknya tidur semua baru tengkar. Janjian sih engko jam 12 ayo bertengkar. Siapno hujah-hujahmu, tulisan bantahanmu. Nanti biar tak bantah. Lo ada yang seperti itu ada. Jadi disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, salah satu manfaat hajar itu di rumah adalah supaya tidak diketahui orang banyak. Lah masalahnya di rumah juga ada anak, maka dihindari anak juga dihindari supaya tidak melihat pertengkaran. Orang luar juga dihindari supaya tidak melihat pertengkaran karena kadang dampaknya berbahaya. Dan juga salah satu manfaatnya hajar fil bait itu supaya ya kalau sadar atau kalau pas lagi ingat segera baikan. Oh ya Dik tadi saya khilaf, maaf yo. Nah itu segera rujuk atau segera minta maaf. Itu salah satu yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin manfaat ketika menghajar itu di dalam rumah, ketika suami atau istri bada lahu sadar, dia akan segera minta maaf. Qalat wa dalilu hadhihi tsalatsil masaili, dan dalil tiga perkara ini tidak memukul wajah, tidak memburukkan dan juga tidak menghajar kecuali di rumah. Marawahul Imam Ahmadu al-Mujalladul Khamis Shafah 30 haddatsana Affan qala haddatsana Hammad bin Salamah qala amba'ana Abu Qaz'ah al-Bahili an Hakim ibn Muawiyah an abihi, yaitu Muawiyah ibn Haidah. Muawiyah ibn Haidah ini adalah hadisnya Muawiyah ibn Haidah. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haditsa diringkas di sini. Di dalam riwayat yang disebutkan bahwasanya Muawiyah bin Haidah bertanya, "Ya Rasulullah, istri-istri kami, apa saja yang boleh kita datangi darinya? Bagaimana, mana saja jima yang boleh dengan yang tidak boleh?" Kata Rasulullah, "Nisaukum harthun lakum fatu harthakum anna syi'tum." Istri kalian adalah tanduran atau ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian sesuai yang kalian inginkan. Lalu ditanya wafihi, dan juga ditanya akhirnya Muawiyah bin Haidah tanya lagi, ma haqqu zaujati ahadina alaihi kembali kepada ahad. Apa hak istri salah seorang dari kami kepada suaminya? Ini menunjukkan suami yang baik. Dia tanya hak orang lain pada dia, bukan tanya hak dia untuk orang lain. Hak dia kepada orang lain enggak. Ini adalah termasuk laki-laki yang baik, karena menanyakan hak istrinya. Apa sih hak istri kami atas kami? Ini orang yang baik, peduli dengan haknya orang, peduli dengan barangnya orang, peduli dengan kewajiban dia terhadap orang lain. Ma haqqu zaujati ahadina alaih. Apa sih hak istri salah seorang di antara kami kepada kami? Qala tut'imuha idza ta'imta. Kata Rasulullah SAW, kamu beri makan pada istrimu jika kamu makan. Sebagaimana yang kamu makan juga kamu berikan. Lah ini kadang kita lupa. Suami ketika beli bakso di luar, ya
bungkuskan istrinya. Ketika beli apa di luar ya, bungkuskan istrinya. Ini juga insya Allah masuk dalam hadis ini. Walaupun itu nggak wajib, itu bukan kandungannya yang wajib. Kalau di rumah sudah ada makanan ya tidak apa-apa, tidak usah dibungkuskan ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau lebih sesuai dengan hadis ini ya, kamu makan apa saja, istrimu kasih bagiannya. Tut'imuha idza ta'imta, untuk menserikatkan istri di dalam makanan. Wa taksuha idza iktasaita, dan kamu memberinya pakaian jika kamu memakai pakaian. Kalau waktunya beli baju, ya istrinya juga belikan baju. Tapi biasanya kebalik, istri terus yang beli baju. Wa taksuha idza iktasaita, dan kamu memberinya pakaian. Ini menunjukkan berarti orang zaman dahulu itu pakaiannya istri itu dibelikan suami. Saiki yo gak ngira gelem budal dhewe, beli sendiri istrinya. Nek ngenteni suami yo gak teko-teko pakaian barunya. Ini menunjukkan istri yang seharusnya itu kayak gini loh. Makan juga nunggu dikasih makan, pakaian juga nunggu dibelikan, nunggu dikasih. Ini sebenarnya seperti itu wanita zaman dahulu itu. Cuma zaman saiki yo angel. Wala tadribil wajha, jangan memukul wajah. Wala tuqabbih, jangan memburukkan. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan menghajar kecuali di dalam rumah. Ini hadisnya Muawiyah ibnu Haidah. Hadis ini muhtajjun bihi, bisa dipakai hujjah. Larangan untuk menghajar kecuali di dalam rumah. Qalat wa qawluhu wa la tahjur illa fil bait fi sahihi, di dalam Sahih Bukhari. An Anasin ma yukhalifu, ada yang menyelisihinya, ada hadis yang membatalkannya dari hadisnya Anas bin Malik. Jadi hadis ini wala tahjur illa fil bait, larangan ini ada yang membatalkannya. Wa huwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hajara nisahu fi mashrabatin kharijil bait, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan para istri beliau. Semuanya ditinggalkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Daripada rawat kabeh ditinggalkan kabeh. Kadang laki-laki itu juga ada kalanya dalam hidupnya itu butuh untuk sendiri. Ya sendiri terus ya gak iso. Tapi ngurusi keluarga terus ya kadang keruwetan. Kadang butuh saat-saat untuk menyendiri. Sekelas Rasulullah SAW, beliau pernah meninggalkan seluruh istrinya. Semua istrinya ditinggalkan. Hajara nisahu fi mashrabatin, dan beliau memilih untuk menetap di masyrabah. Masyrabah itu adalah sejenis gudang, kamar, tempat menyimpan barang dan tempat menyimpan makanan, dan biasanya berada lebih tinggi dari rumah-rumah yang lain karena itu tempat makan, tempat makanan. Akhirnya beliau di situ, nggak pulang ke rumah. Misalnya sampean duwe gubuk di ngalas, moro-moro ndek gubuk. Utawa kok ono wong lanang kok terus rajin di masjid ae. Ternyata tidur di masjid, menghajar istrinya. Itu boleh. Jadi menghajar istri itu boleh dengan cara seperti itu, ditinggalkan pergi. Lebih baik lagi kalau ditinggal itikaf atau ditinggal di masjid, tidur di asrama. Apa mas kalau di asrama? Ya gak apa-apa. Nabi pernah menghajar istri-istri beliau fi masyrabatin kharijil bait, di luar rumah. Sehingga diketahui oleh para sahabat, Rasulullah kok tumben kok enggak pulang ini, kok menetap di masyrabah. Pasti berarti ada masalah dengan keluarga beliau. Nah, hadis ini, hadis bahwasanya beliau pernah menghajar istri di luar rumah, menunjukkan berarti boleh. Larangan tadi berarti hanya sebatas sebagai nasihat. Yang lebih bagus memang di dalam rumah. Kalau butuh untuk meninggalkannya sampai di luar rumah, ya nggak apa-apa. Maka semua ini sesuai dengan kebutuhan.
Kadang seorang suami merasa dirinya temperamen, kalau berada di dalam rumah terus, timbang aku kok ngamuk, mending keluar. Karena kadang seorang wanita itu sulit, diajak bicara, diajak tafahum, tidak paham-paham, mau ditinggal nggak bisa, iya caranya terusan buntu. Makanya kata sebagian ustadz, ujian itu ya memang ujian dakwah itu berat, tapi kan sak berat-beratnya itu saya kena dilakoni. Berat tapi bisa dijalani gitu. Tapi kalau sudah ujian dengan istri iki wong wedok iki berat, enggak bisa dijalani, buntu. Itu ada yang curhat seperti itu. Jadi seberat-beratnya ujian bisa dijalani masih mending. Kadang sama wanita ini enggak bisa dijalani, buntu. Karena enggak tahu maksud dan keinginannya seperti apa. Maka seperti itu kadang seorang suami itu lebih milih untuk pergi keluar, lihat murid-muridnya, lihat kawan-kawannya, itu lebih senang daripada di dalam rumah kayak diungkep. Tahu diungkep? Di open itu loh. Nggak boleh keluar, nggak bisa keluar, di dalam juga panas. Itu ya ikhwan. Wa qala al-Imam al-Bukhari an hadithi Anas huwa sahih. Kata Imam al-Bukhari, hadisnya Anas ini lebih sahih. Lebih sahih. Fa innahu qala fi tarjamati kitabin nikah, karena Imam al-Bukhari berkata di dalam terjemah kitabun nikah, babu hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu fi ghairi buyutihin. Bab meninggalkannya Nabi terhadap para istri beliau di luar rumah. Beliau mengatakan wa yuzkaru an Muawiyah ibni Haidah rafa'ah. Di situ ada salah itu. Ghairo titik 2 itu enggak, itu salah. Yang benar ghairo ini ikut ke dalam tanda kurung. Kemudian yang benar an ghairo an la yahjur, bukan ghairo wala tahjur, itu salah. Lagi itu enggak ketemu tadi. Bunyi yang asli di dalam Sahih Bukhari itu ghairo an la yahjuro. Itu yang benar. Ini salah di sini nih. Ghairo an la yahjuro illa fil bait. Jadi wawu itu dihapus, diganti an, terus tahjuro, taknya diganti ya. Itu yang benar. Ghairo an la yahjuro illa fil bait. Wal awwalu ashah. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bab Nabi meninggalkan para istrinya di luar rumah. Imam Bukhari mengatakan dan disebutkan, diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah, beliau merafa secara marfu, Nabi mengatakan ghairo an la yahjuru illa fil bait. Karena Nabi mengatakan jangan memukul, jangan gini, cuma kalau menghajar janganlah menghajar kecuali dalam rumah itu. Ghairo bermakna cuma jangan sampai menghajar kecuali di dalam rumah. Wal awwalu, tapi hadisnya Anas, wal awwalu kembali kepada hadisnya Anas, yaitu kembali kepada hijratun Nabi nisa'ahu fi ghairi buyutihin ini. Wal awwalu ashah, tapi hadisnya Anas ashah, lebih sahih. Ini dipahami, ini insyaallah pada pertemuan akan datang dipahami ini babnya Imam Al-Bukhari ini. Jadi Imam Bukhari mengatakan Nabi pernah menghajar istrinya di luar rumah. Ada juga disebutkan dari sahabat Muawiyah bin Haidah, Nabi melarang untuk menghajar kecuali dalam rumah. Dan bolehnya menghajar di luar rumah itu lebih sahih daripada hadisnya Muawiyah bin Haidah. Karena hadisnya Muawiyah bin Haidah itu walaupun boleh dipakai hujah, tapi kedudukannya masih di bawah hadisnya Anas. Karena hadisnya Anas di dalam Sahih Al-Bukhari, sedangkan hadisnya Muawiyah bin Haidah ini di luar Sahih. Nanti insyaallah akan kita ambil kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang jelas boleh menghajar di luar rumah sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang dibutuhkan untuk menghajar di luar rumah maka boleh, karena kadang lebih maslahat. Ada maslahatnya menghajar di dalam rumah, ada yang lebih bermaslahat lagi juga kadang menghajar di luar rumah, sesuai kebutuhan. Masing-masing wanita beda-beda. Ada yang lebih sakit ketika ditinggal pergi keluar rumah, ada juga yang lebih mempan untuk di dalam rumah. Ini semua wanita berbeda-beda.
Tiap wanita berbeda-beda. Tapi semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.